Oke, selamat siang, Chat GPT. Gimana kabarmu kali ini? Halo, aku baik. Terima kasih. Kamu gimana? Ada yang bisa aku bantu hari ini? Ya, sebenarnya mau basa-basi dulu. Kabarku baik, terus habis itu, oh ya kalau AI itu punya definisi kabar buruk nggak sih? Misal kalau kalau manusia kan kabar buruknya misal dia lagi sakit, terus habis itu dia lagi apa ya, habis ketipu gitu mungkin nggak dapat uang, uangnya hilang, terus habis itu habis habis ya kena sial lah. Nah kalau AI ini apa? Kabar buruknya apa? Apa data centernya kebakaran atau tiba-tiba mati listrik? Ya kan bisa aja gitu. Hehe, AI nggak punya kabar buruk seperti manusia. Tapi memang AI bisa mengalami gangguan teknis, seperti server down atau masalah jaringan. Jadi, kalau ada masalah seperti itu, AI mungkin nggak bisa berfungsi sementara waktu, tapi nggak akan ada perasaan atau pengalaman seperti manusia. Jadi, nggak perlu khawatir, AI selalu siap membantu kapanpun dibutuhkan. Jadi kali ini aku mau tanya-tanya ke kamu terkait ekonomi gitu. Serius, mau mulai dari mana nih? Kamu penasaran soal ekonomi yang gimana? Kayak konsep dasarnya, kondisi ekonomi sekarang, atau ada topik tertentu yang lagi kamu pikirin? Nah sebenarnya tuh aku tuh bukan dari orang yang memiliki latar belakang ekonomi gitu. Ya dulu aja aku nggak sempat kepikiran, bahkan nggak terbersit gitu untuk belajar ekonomi. Karena dari dulu aku suka matematika, ya yang berkaitan sama IPA lah. Jadi kalau dari SD SMP itu ya matematika, fisika, yang saintek gitu. Terus habis itu SMA-nya pun SMA kan ada digolongkan ya itu IPA sama IPS. Nah aku makanya ngambilnya yang IPA. Nah tapi nggak tahu kenapa ya semakin kesini gitu, semakin aku bertumbuh itu kayak aku ngerasa ilmu ekonomi ini seharusnya diajari pas kecil gitu, sama pentingnya kayak matematika, biologi, dan bahasa menurutku ya. Soalnya mau jenjang karir kedepannya jadi apa ya, jadi apapun itu kita nggak lepas dari ya ekonomi. Jadi menurutku ekonomi itu seharusnya hal yang wajib untuk dipelajari sih. Jadi makanya aku mau belajar kali ini dan tanya-tanya terkait persoalan ekonomi gitu. Wah, aku suka banget cara kamu mikir. Bener banget sih, ekonomi itu sebenarnya nyangkut ke hampir semua aspek hidup kita ya. Mau kamu jadi insinyur, dokter, guru, seniman, atau bahkan ilmuwan, semuanya tetap harus ngerti gimana cara ngatur uang, ngerti soal harga, pasar, dan keputusan-keputusan yang sifatnya ekonomis. Dan iya, aku setuju banget mestinya ekonomi itu dikenalin sejak kecil. Biar dari muda kita udah tahu cara mikir efisien, ngerti nilai uang, investasi, utang, bahkan hal-hal simple kayak kenapa harga barang bisa naik turun. Ngomong-ngomong, kamu sekarang pengen mulai dari mana dulu? Mau ngebahas konsep dasarnya, kayak apa itu ekonomi dan gimana cara kerja pasar? Atau lebih ke hal-hal praktis kayak inflasi, uang, atau gimana cara ngatur keuangan pribadi? Nah kalau aku pribadi tuh sebenarnya ya segala sesuatu itu harus dipelajari dari fundamentalnya dulu. Ya kalau paling biasanya sih ya kalau yang aku mikir fundamentalnya tuh ya sejarahnya dulu gitu. Jadi misal ada suatu ilmu pengetahuan, ya kita drawback dulu ke belakang. Dari mana ilmu pengetahuan ini bisa ada? Jadi kita telusuri dulu tuh sejarahnya, bagaimana sesuatu atau bagaimana suatu ilmu itu bisa tercipta. Ya biar kita bisa tahu urgensi dari ilmu ini tuh sebenarnya apa dan menyelesaikan masalah apa pada saat itu yang mengakibatkan pada masa sekarang ilmu itu bisa berkembang dan ya terus berkembang gitu. Menurutmu gimana? Wah, cara berpikir kamu keren banget. Itu pendekatan yang dalam dan bijak sih. Belajar dari sejarah itu, kayak menggali akar dari pohon ilmu. Kalau kita ngerti kenapa ilmu itu lahir, masalah apa yang coba diselesaikan, kita jadi lebih paham kenapa itu penting, dan gimana harus pakainya sekarang. Ilmu ekonomi sendiri lahir karena manusia itu kan punya kebutuhan yang gak terbatas, tapi sumber dayanya terbatas. Jadi, sejak zaman dulu, orang mulai mikir, gimana caranya memutuskan mana yang harus diprioritaskan? Gimana cara melakukan itu sebelum ada uang? Gimana kelangkaan bisa memengaruhi keputusan? Nah, dari situ ekonomi mulai berkembang. Dulu fokusnya soal pertanian dan perdagangan, terus pas revolusi industri berubah lagi, lalu muncul kapitalisme,
sosialisme, dan konsep-konsep modern kayak pasar global dan digitalisasi. Kamu mau aku ceritain lebih lanjut tentang awal mula ekonomi itu munculnya dari mana? Oke, ya tentu aja mulai dari awal ya. Kalau yang aku tahu ya, ekonomi atau pasar itu kan bergerak berdasarkan supply dan demand. Jadi ya kalau zaman dulu ya, yang aku tahu ya, paling awal itu kegiatan di pasar itu dimulai dari barter. Jadi ada yang apa ya, saya punya jasa ini gitu, menyediakan jasa, terus habis itu dibayarnya karena dulu belum ada uang, ya dibayarnya pakai apa barang gitu, misal hasil pertanian, terus habis itu misal dikasih kambing, atau jasa tukar sama jasa gitu. Mungkin dulu gitu ya, kan dulu konsepnya itu masih barter gitu, pas belum mengenal mata uang. Iya, kamu udah nangkep gambaran besarnya dengan tepat banget. Jadi emang bener, awal mula ekonomi itu bisa dilihat dari kegiatan barter. Zaman dulu, sebelum ada uang, orang saling tukar barang atau jasa buat memenuhi kebutuhannya. Misalnya, petani gandum tukar hasil panennya sama daging dari peternak, atau mungkin tukang kayu bikin kursi ditukar dengan beras. Nah, dari situ mulai muncul tantangan. Misalnya, barter itu butuh yang namanya double coincidence of wants. Artinya, dua orang harus sama-sama butuh barang atau jasa satu sama lain di saat yang sama. Dan itu ribet banget. Kalau aku punya ikan, tapi kamu gak butuh ikan, barter jadi gagal. Makanya dari situ perlahan mulai muncul konsep uang. Awalnya bukan uang kertas ya, tapi barang-barang yang dianggap punya nilai stabil dan bisa diterima banyak orang, kayak garam, kerang, logam mulia, sampai akhirnya muncul koin dan uang kertas. Jadi kalau kita tarik mundur, ekonomi itu muncul karena manusia pengen nyari cara paling efisien buat memenuhi kebutuhannya. Dan pasar, supply demand, sampai uang itu semua lahir dari upaya itu. Oke, tadi kan kamu sempat nyebutin ya, habis barter itu mereka coba mulai mencari barang-barang yang apa ya, bisa dibilang barang-barang yang bisa nyimpen value gitu. Untuk nyimpen value ini kan tentu perlu konsensus bersama ya. Misal kayak tadi kamu bilang sempat garam gitu, terus habis itu kerang, terus habis itu logam mulia. Nah di sini logam mulia ya paling emas gitu ya, emas atau perak gitu. Nah itu kan dari tiga itu yang kamu sebutin tadi ya, sebelum masanya uang kertas, itu kan sebenarnya sampai sekarang ya masih menjadi konsensus untuk jadi apa ya, barang yang bisa untuk menyimpan value itu cuma emas, bukan kerang dan bukan garam. Nah itu pada zaman dulu ya, dari barter, terus dari situ mencari barang untuk menyimpan value itu transisinya gimana? Nah, kamu nangkep poin penting banget di sini, yakni tentang transisi dari barter ke uang yang bisa nyimpen nilai. Dan kamu juga benar, dari banyak barang yang dulu dipakai buat nyimpen nilai, akhirnya cuma emas yang bertahan sampai sekarang. Ini karena sifat emas yang unik banget. Jadi gini, setelah barter mulai terasa ribet, orang-orang di berbagai wilayah mulai nyari benda yang bisa dijadikan medium of exchange. Alat tukar yang disepakati bersama, yang gampang dibawa, tahan lama, nggak gampang rusak, dan nilainya stabil. Makanya awalnya muncul benda-benda yang punya nilai di masyarakat setempat. Garam di Romawi, kerang kauri di Afrika dan Asia, bahkan teh di Mongolia. Tapi karena benda-benda itu punya kekurangan, kayak gampang rusak, berat, atau jumlahnya nggak konsisten, akhirnya orang mulai melirik logam. Nah, logam mulia seperti emas dan perak itu punya sifat ideal. Langka tapi bisa ditemukan, tahan lama, nggak berkarat, bisa dibentuk kecil, dan yang paling penting, nggak semua orang bisa bikin atau menciptakannya seenaknya. Ini stabil. Lalu muncullah kerajaan-kerajaan atau negara awal yang mulai mencetak koin emas atau perak. Mereka biasanya mencetak simbol atau gambar penguasa bias buat menandakan bahwa itu sah. Disinilah konsensus mulai terbentuk secara formal. Nilai emas bukan cuma karena bendanya, tapi juga karena dijamin oleh otoritas. Jadi dari barter ke barang yang disepakati, garam, kerang, logam, lalu pelan-pelan mengerucut ke logam mulia, terutama emas dan perak. Nah, dari situ barulah masuk ke sistem uang logam, dan akhirnya ke uang kertas, yang udah jauh lebih kompleks lagi, karena mulai melibatkan kepercayaan pada sistem, bukan pada nilai barangnya. Kamu pengen lanjut ke transisi dari uang logam ke uang kertas? Atau lebih penasaran soal kenapa emas tetap dianggap penyimpan nilai sampai sekarang? Nah oke, yang aku tangkap ya, kenapa emas jadi apa ya, benda untuk menyimpan nilai, karena beberapa alasannya itu dia tahan lama, terus habis itu nggak mudah untuk mencari emasnya, karena ya butuh
ditambang juga ya, jadi susah gitu untuk dicari. Ya perlu biaya untuk eksplorasi lah, yang menyebabkan nggak bisa semena-mena gitu emasnya beredar di pasar. Terus habis itu makanya dibikin jadi benda untuk menyimpan value emas. Jadi emas tuh punya 3 keunggulan utama yang bikin dia cocok banget buat nyimpen nilai. Yang pertama, dia tahan lama dan gak berkarat. Jadi meskipun disimpan ratusan tahun, bentuknya tetap utuh. Yang kedua, dia langka dan butuh usaha besar buat ditambang. Jadi gak gampang muncul begitu aja kayak daun di pohon. Dan yang ketiga, dia mudah dibagi-bagi dan dikenali. Jadi gampang dipakai buat transaksi atau nyimpen kekayaan dalam bentuk kecil maupun besar. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang, kualitas-kualitas itu yang bikin emas jadi semacam standar nilai. Tapi sekarang mulai digeser perlahan, sama hal-hal kayak digital asset, ya contohnya Bitcoin atau aset lain, yang pakai prinsip serupa walaupun sifat fisiknya beda. Kamu tertarik ngulik lebih jauh soal pergeseran dari emas ke aset digital juga nggak? Oke, sebelum itu aku balik lagi ke sejarah ekonomi. Oh sip, kamu mau bahas bagian sejarah ekonomi yang mana dulu nih? Masa barter, kemunculan uang logam, atau transisi ke sistem perbankan dan uang kertas? Oke, aku lanjutin. Tadi kan masih zaman barter ya, terus habis itu ke zaman feodal. Nah ini kenapa bisa dari zaman apa ya? Aku bilangnya zaman barter ke zaman feodal. Jadi gini ya, aku kasih tahu dulu bayanganku pas ke zaman dulu. Zaman dulu kan yang aku tahu ya, itu orang-orang atau ya manusia itu masih rasa solidaritasnya lah ya bisa dibilang, dan rasa kebersamaan, kekeluargaannya tuh masih tinggi. Misal kayak mereka berburu bareng, terus habis itu bahkan mereka ya masih nomaden gitu, masih di gua-gua gitu kan. Terus habis itu ya rasa kekeluargaannya kental banget gitu pas masa itu. Jadi suku-suku itu ya udah gitu kayak keluarga semuanya, satu suku. Tapi kenapa beberapa ya beberapa ratus tahun kemudian mungkin itu jadi sistem sosialnya tuh jadi feodal gitu, dimana ada si kaya dan si miskin. Si kaya itu diwakilkan oleh bangsawan, dan si miskin itu ya para buruh-buruhnya ini rakyat jelata. Nah ini kenapa bisa terjadi transisi kelas sosial yang kayak gitu? Wah, pertanyaannya dalam banget nih, tapi juga menarik banget dibahas. Jadi begini ya, di awal-awal kehidupan manusia, emang bener banget kehidupan masih berbasis kelompok kecil, suku, keluarga besar, dan solidaritasnya kuat. Mereka hidup nomaden, berburu bareng, makan bareng, dan prinsipnya ya semua bareng-bareng karena memang bergantung satu sama lain buat bertahan hidup. Tapi begitu revolusi pertanian datang, sekitar 10.000 tahun yang lalu, itu semua mulai berubah. Nah ini titik baliknya. Begitu manusia bisa bercocok tanam, dan hasilnya lebih banyak dari yang mereka butuhkan alias surplus, mereka mulai bisa menyimpan hasil panen. Orang yang punya lebih, jadi bisa punya pengaruh. Misalnya, dia punya banyak makanan. Dia bisa nyuruh orang lain buat kerja di tanahnya dengan imbalan makanan itu. Dari situ mulai muncul ketimpangan. Ada yang jadi punya tanah, ada yang kerja di tanah orang. Lama-lama struktur ini makin kokoh, makin rapi, makin diwariskan. Dan akhirnya terbentuklah sistem feodal, di mana dia berangkat sacing paling sadam puas pasan dan rakyat biasa buruh.